Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purba Channel Misteri, masih di edisi Jin Suruhan Dukun Membuatku Sakit. Yang kemarin sampai si Karso ini mendatangi seseorang yang katanya pintar di kampung tersebut. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video dan cerita terbaru dari kami. Singkat cerita, si Karso pun mendatangi orang pintar di kampungnya yang tidak jauh dari rumahnya tersebut. Sebut saja namanya Karsim. Mang Karsim ini di kampung dia cukup terkenal, sering mengobati orang kesurupan ataupun istilahnya menyariati rumah. Karso pun berangkat ke rumahnya Mang Karsim. Sampainya di rumah Mang Karsim, "Assalamualaikum," kata Karso. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," kata Mang Karsim dari rumahnya sambil dia berjalan membukakan pintu. Karso pun masuk lalu duduk. Setelah duduk, mulai menceritakan apa yang dia rasakan pada waktu itu. Dan Mang Karsim pun mendengarkan dengan begitu khusyuknya sambil dia geleng-gelengkan kepala, serasa tidak percaya apa yang diomongkan atau yang dibilang sama Karso ini. Setelah Karso selesai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, Mang Karsim pun sejenak memejamkan mata dan membaca rapalan-rapalan yang ia miliki. Setelah termenung sebentar dan memejamkan mata, maka mulailah terasa ada getaran sesuatu yang berasal dari diri Karso. Getaran tersebut sangatlah aneh dan begitu bikin bulu kuduk merinding. Apa yang dia lihat waktu itu, ada sesosok makhluk hitam besar yang berada atau mendiami tubuh Karso. Setelah apa yang dia lihat, dia pun membicarakannya kepada Karso. "Karso, iya Mang, ada apa?" kata Karso. "Begini, Mang minta maaf bila mana Mang salah ucap, tetapi apa yang Mang lihat dan apa yang Mang rasakan, di dalam tubuh kamu itu ada sosok jin yang sengaja dikirim orang untuk menyakiti tubuh kamu agar kamu tidak bisa bekerja. Mungkin pula itu teman kamu sendiri, saya juga kurang tahu masalah itu." Sambil kaget, Karso pun bilang, "Terus saya harus bagaimana sekarang Mang? Saya ingin sembuh seperti semula dan saya pun ingin bekerja seperti semula. Kalau masalah ini Mang tidak bisa
menyembuhkan atau tidak bisa mengobati kamu, karena ilmu Mang sangatlah terbatas dan tidak seperti orang-orang yang selalu mengasah ilmunya agar lebih tinggi lagi. Mang pun minta maaf kepada kamu, tetapi Mang mempunyai solusi. Mungkin kamu bisa berbicara sama kakak kamu, siapa tahu kakak kamu ada teman atau kenalannya yang bisa menolong kamu, kata Mang Karsim. Baiklah Mang, kalau begitu saya pamit pulang, kata Karso. Setelah sampai di rumah, Karso pun langsung menelepon kakaknya. Pendi pun langsung datang ke rumahnya adiknya ini dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai rumah, Karso pun menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dikatakan sama Mang Karsim. Setelah itu, kakaknya teringat kepada temannya yang mungkin beda kampung saja dari tempatnya Karso, dan langsung mengajak adiknya ini untuk bertemu pada temannya. Singkat cerita, Karso sama kakaknya ini ke tempat temannya kakaknya, sebut saja namanya Didin. Setelah sampai rumah Didin, diutarakanlah apa yang ia rasakan supaya agar dirinya itu sembuh seperti semula. Didin pun merasa kaget apa yang telah diceritakan sama Karso. Setelah mendengar penjelasan di Karso, Didin pun mulai membacakan rapalan-rapalan yang ia miliki. Setelah membacakan rapalan yang ia miliki, tubuh Karso ini seperti kepanasan, seolah-olah dia itu dibakar sama api yang begitu besar. Sambil dia berteriak, Karso ini, panas, panas, panas. Sabar Karso, karena ada jin yang bersemayam dalam tubuh kamu yang ingin mencelakakan kamu atau ingin membuat agar kamu itu sakit dan tidak bisa bekerja. Ya baiklah, mudah-mudahan saya kuat, kata Karso. Dan Didin pun melanjutkan bacaan-bacaan yang ia miliki. Setelah sekian lama, Karso pun berangsur-angsur pulih kembali seperti semula. Dan setelah beristirahat, Didin pun mengambil segelas air, memberikannya kepada Karso agar lebih tenang dan agar tidak merasa kepanasan. Setelah menenangkan diri, Karso ini bertanya kepada Didin, Kang Didin, memangnya apa yang terjadi sama saya? Kata Didin, ah enggak, ini mah ada seseorang yang tidak suka sama kamu, dan mudah-mudahan kamu tidak berpikir negatif ataupun suudzon kepada teman kamu ini. Baiklah kalau begitu, terima kasih Kang Didin
sudah mau menolong saya, kata Karso. Kata Kang Didin, ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kamu kesehatan kembali dan jauh dari malapetaka ataupun gangguan-gangguan gaib terhadap badan kamu. Setelah Kang Didin mengutarakan isi hatinya kepada Karso, Karso pun pamit pulang karena ingin beristirahat. Badannya terasa lemas. Demikianlah cerita yang diambil dari kisah nyata teman saya sendiri. Semoga ini bermanfaat dan ada hikmahnya dari balik semua ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me